Selamat datang di video pembelajaran kelas 3. Jangan lupa subscribe, share, and like ya, agar Miss Gea semakin semangat membuat video kreatif lainnya. Teman-teman, sudah siap belajar tematik hari ini? Di video pembelajaran hari ini, kita akan belajar tematik di tema 4 subtema 3. Kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Nah, kali ini kita akan mulai di pembelajaran 1. Kita simak bersama-sama yuk videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama, membaca teks percakapan. Yang kedua, perbandingan dua bilangan cacah. Yang ketiga, membuat karya dekoratif. Teman-teman, kalian tahu tidak? Manusia hidup membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia hidup bermasyarakat dalam suatu lingkungan. Hidup dalam suatu lingkungan, maka kita tentunya memiliki tetangga. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan tetangga? Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumah kita. Tetangga bisa dianggap sebagai saudara terdekat kita. Hidup bertetangga harus saling menghormati dan menghargai. Teman-teman, sekarang kita simak bersama-sama yuk teks percakapan yang berjudul Teman Baru di Lingkungan Rumah. Di suatu pagi, Nina dan Sari berjalan bersama mengelilingi lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang anak perempuan yang merupakan tetangga baru di lingkungan mereka. Wah, pagi yang sangat cerah, Sar. Tidak mendung dan udaranya segar sekali. Iya, Nin. Segar sekali udara pagi ini. Beruntung ya hari ini kita libur sekolah. Jadi bisa menikmati udara pagi di rumah sambil berjalan keliling kampung. Sar, coba kamu lihat ke arah sana. Anak perempuan itu, aku belum pernah melihatnya di sini. Iya, sepertinya anak perempuan itu baru saja menetap di kampung kita. Kita sapa yuk, Nin. Yuk, siapa tahu bisa jadi teman baru untuk bermain bersama. Nina dan Sari pun segera bergegas menghampiri anak perempuan yang sedang berdiri di depan rumahnya. Hai, kamu anak baru ya di sini. Kok aku belum pernah melihatmu? Iya, kamu namanya siapa? Hai, iya aku baru saja pindah ke kampung ini 2 hari yang lalu. Namaku Gwen, kamu siapa? Aku Sari, dan ini temanku Nina. Kami tinggal tidak jauh dari rumahmu. Rumahku berdekatan dengan rumah Nina. Benar, Gwen. Kapan-kapan kita bermain bersama yuk. Oh ya, kamu bersekolah di mana? Ayahku belum mendaftarkan aku ke sekolah yang baru. Nanti minggu depan ayahku baru akan mendaftarkan ke sekolah yang terdekat dari rumah. Oh, begitu. Semoga kita bisa satu sekolah ya, Gwen. Jadi kita bisa berangkat dan pulang sekolah bersama-sama. Ya, semoga kita bersekolah di tempat yang sama. Kalau begitu, aku dan Nina permisi dulu ya. Lain waktu kita bermain bersama. Ya, terima kasih karena kalian berdua mau berteman dengan aku. Sama-sama, Gwen. Kita berdua juga senang kok mendapat teman baru. Nina dan Sari pun segera beranjak pergi dari rumah Gwen untuk kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, teman-teman, tadi kita sudah menyimak teks percakapan antara Nina, Sari, dan Gwen. Sekarang kita coba yuk menulis kalimat saran dari teks percakapan tersebut. Nomor 1. Nina dan Sari memiliki teman baru. Mereka belum mengenal anak perempuan tetangga baru itu. Apa saranmu untuk Nina dan Sari? Sebaiknya Nina dan Sari mengenalkan dirinya terlebih dahulu kepada tetangga baru tersebut. Permasalahan yang kedua. Anak perempuan yang dilihat Nina dan Sari di pagi hari adalah tetangga baru yang baru saja pindah. Ia belum mengenal teman-teman seumurannya di kampung ini. Apa saranmu untuk anak perempuan bernama Gwen terhadap orang yang ada di lingkungan itu? Sarannya yaitu, sebaiknya Gwen mendatangi rumah tetangga baru tersebut dan memperkenalkan diri.
permasalahan yang ketiga. Gwen harus dapat memulai perkenalan. Gwen belum tahu cara memulai perkenalan. Apa saranmu untuk Gwen? Sarannya yaitu, sebaiknya Gwen dapat memulai perkenalan dengan mengucapkan salam dan menyebutkan nama. Nah, teman-teman, untuk nomor 4 dan 5, silahkan kalian kerjakan masing-masing ya. Anak-anak hebat pasti bisa. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang perbandingan dua bilangan caca. Sesampainya di rumah, Nina bercerita kepada ibunya tentang teman barunya di kampung ini. Bu Atik mendengarkan cerita Nina dengan seksama. Sesaat kemudian, Bu Atik mengatakan kepada Nina kalau nanti sore akan berkunjung ke rumah tetangga baru. Bu Atik mengajak Nina untuk membuat kue nastar untuk dibawa sebagai buah tangan. Nina sangat senang membantu ibunya. Setelah kue nastar selesai dibuat, Nina menghitung jumlah kue nastar dan memasukkan ke dalam toples satu persatu. Jumlah kue nastar buatan ibu ada 150 buah. Ibu menyediakan 3 toples untuk diisi kue nastar. Salah satu toples berukuran kecil. Jumlah kue nastar di toples kecil ada 20 buah. Berapa isi kue nastar di masing-masing toples yang berukuran besar? Nah, teman-teman, bila ibu memiliki 2 toples besar, maka isinya masing-masing adalah, kita ketahui tadi ibu mempunyai 150 buah nastar. Kita tulis 150 ya. Kemudian, di dalam satu toples berukuran kecil berisi 20 buah kue nastar. Berarti kita kurangi 20 ya teman-teman. 150 dikurang 20 sama dengan 130. Nah, maka untuk mengetahui isi dari masing-masing toples berukuran besar itu bisa kita kerjakan dengan cara kita lihat tadi, jumlah kue nastar yang tersisa itu ada 130. Sekarang kita coba cari tahu, 2 kali berapa yang hasilnya 130. Kenapa di sini 2? Karena tadi ibu memiliki 2 toples besar. Kira-kira 2 kali berapa ya yang hasilnya 130? Yap, betul sekali. 2 kali 65. Jawabannya yaitu 2 kali 65 sama dengan 130. Jadi, masing-masing toples berukuran besar berisi 65 kue nastar. Nah, teman-teman, sekarang kita akan coba membuat kemungkinan operasi bilangan caca. Jika kue yang dibuat ibu berjumlah 400 buah, maka tuliskan beberapa kemungkinan operasi bilangan caca agar setiap toples terisi kue yang sama jumlahnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan coba cari kemungkinan-kemungkinan. Kira-kira berapa dikali berapa yang hasilnya 400? Nah, teman-teman, di sini Miss Gia akan coba menuliskan kemungkinan. Di sini Miss Gia akan menulis angka 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kalian bagi teman-teman. 400 dibagi 2. Caranya bagaimana ya? Teman-teman, untuk mempermudah kita dalam menghitungnya, angka nolnya ini tidak perlu kita ikut sertakan dulu ya. Kita cukup hitung 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, baru deh kita tulis angka nolnya tadi. Jadi, hasilnya 200. 2 kali 200 sama dengan 400. Sekarang kita coba membuat kemungkinan yang kedua. Di sini Miss Gia mau menuliskan kemungkinannya itu adalah angka 4. Kemudian langkah selanjutnya tinggal kita bagi teman-teman. 400 dibagi 4. Angka nolnya tidak perlu kita ikut sertakan dulu ya. Jadi cukup 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, kemudian kita tuliskan angka nolnya. Jadi jawabannya 100. 4 kali 100 sama dengan 400. Nah, sekarang kita akan coba membuat kemungkinan yang ketiga. Di sini Miss Gia mau menuliskan angka 5. Langkah selanjutnya, tinggal kita bagi teman-teman. 400 dibagi 5 sama dengan, nah, kita lihat di sini.
Supaya kita lebih mudah dalam menghitungnya, berarti kita coba hitungnya itu 40 dibagi 5 ya teman-teman. Angka nolnya ini yang satu tidak perlu kita ikut sertakan dulu. Berapa ya 40 dibagi 5? Cara menghitungnya kalian bisa gunakan cara pengurangan berulang ya teman-teman. Kalian coba kurangi sampai menemukan hasil 0. 40 dikurang 5 sama dengan 35. 35 dikurang 5 sama dengan 30. 30 dikurang 5 sama dengan 25. 25 dikurang 5 sama dengan 20. 20 dikurang 5 sama dengan 15. 15 dikurang 5 sama dengan 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, kita sudah sampai di angka 0. Berarti sekarang kita coba hitung ya berapa kali pengurangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali pengurangan. Berarti 40 dibagi 5 itu sama dengan 8. Teman-teman ingat ya angka 0 yang tadi kita tidak ikut sertakan. Sekarang kita ikut sertakan ya, kita tuliskan di sini. Jadi jawabannya adalah 80. 5 dikali 80 sama dengan 400. Jadi caranya silakan kalian buat kemungkinan kira-kira angka berapa dikali berapa yang hasilnya 400. Nah, untuk kemungkinan nomor 4 dan nomor 5, silakan kalian buat masing-masing ya. Anak-anak hebat pasti bisa. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang membuat karya dekoratif. Karya dekoratif dapat berbentuk bangun-bangun datar. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, ternyata bentuk bangun datar itu ada banyak ya. Ada segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, dan belah ketupat. Selain itu, warna juga bermacam-macam. Ada warna merah, kuning, hijau, biru, dan yang lainnya. Nah, nanti silakan kalian coba ya teman-teman membuat gambar dekoratif. Langkah-langkah membuat gambar dekoratif. Yang pertama, buatlah garis tepi di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah pada kertas gambar kalian ataupun kertas HVS ya teman-teman. Kemudian yang kedua, buat lingkaran besar dengan garis sesuai kertas gambar kalian. Gunakan jangka atau benda berbentuk lingkaran. Yang ketiga, bagi lingkaran menjadi 2, lalu 4, lalu 8. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. Langkah yang keempat, bagi lingkaran menjadi 16. Kemudian, buat garis di ujung lingkaran seperti pada gambar. Yang kelima, warnai gambar dengan warna kesukaan kalian. Selamat mencoba ya, anak-anak hebat pasti bisa. Alhamdulillah, video pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.